Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita semua yang ada di sini, bahkan mereka yang mengikuti ibadah online, kita sama-sama pagi hari ini mau memuji, memuliakan, meninggikan akan nama daripada Tuhan. Dan sebelum itu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Penolong yang Setia. Aku
Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami bersuka cita kepada Tuhan. Kami mengangkat pujian penyembahan kami kepada Tuhan, karena kami sadari bahwa Engkaulah penolong kami yang setia. Kami sadari Tuhan bahwa kami banyak kekurangan, banyak keterbatasan, tetapi kami percaya ada penolong yang setia yang selalu menuntun hidup kami, membuat kami semakin hari berjalan di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, ambil alih setiap acara kami pada pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pagi ini, kami percaya otoritas Allah ada di atas hamba-hamba-Mu. Urapi setiap apa yang akan kami kerjakan pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Sukacita-Mu Engkau kerjakan bagi kami, damai sejahtera-Mu Engkau kerjakan bagi kami, supaya pekerjaan Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang beracara di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Mungkin ada saudara kami yang masih dalam perjalanan. Mari Bapa di surga, percepatkan langkah mereka untuk sama-sama kami dapat memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan nyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. pujian ini berkata ada kuasa dalam darahnya. Hanya di dalam Yesus kita mampu, kita dapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena darah Yesus berkuasa mengalir di dalam setiap kehidupan kita.
Kita akan masuk di dalam doa firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Ku Ingin Menikmati. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu.
Biarlah itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Galatia pasal yang ketiga. Kitab Galatia pasal yang ketiga. Satu ayat dalam pasal ini. Ayat 29. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Berhak menerima janji Allah. Satu kepastian dari firman Allah bagi kita adalah punya hak menerima janji Allah. Kenapa? Karena dikatakan kamu juga adalah keturunan Abraham, dan keturunan Abraham ini bukan semua orang, tapi dikatakan jika kamu adalah milik Kristus. Jadi yang berhak menerima orang bisa saja sebut bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka menyebut kami adalah keturunan Abraham. Itu bisa saja. Tetapi yang berhak menerima janji Allah adalah milik Kristus. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak. Nah, ini kata berhak menerima janji Allah ini luar biasa, saudara. Satu kepastian bagi semua milik Kristus, punya hak yang sama, hak menerima janji Allah. Kepada Abraham, Allah janjikan tentang kehidupan yang kekal. Kepada Abraham, Allah janjikan tentang kehidupan yang berkecukupan. Allah janjikan tentang suatu kota atau suatu tanah air yang kekal. Itu diberikan kepada Abraham. Dan yang akan menerima, berhak menerima janji itu adalah mereka atau keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Kita baca ayat 16-nya. Siapa itu? Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Perhatikan, segala janji itu. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi tidak dikatakan kepada keturunan-keturunanmu, bukan, tetapi hanya kepada keturunanmu, yaitu satu orang, dan itu adalah Kristus. Jadi semua yang dijanjikan itu adalah kepada satu orang, hanya kepada satu orang.
diberikan janji itu bukan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang. Tidak, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Hanya kepada satu orang. Sekali lagi, bukan semua keturunan-keturunan Abraham, tetapi hanya kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi yang berhak menerima itu adalah Kristus. Jadi dia janjikan Kristus kepada Abraham, dijanjikan Kristus. Kitab Galatia ini bicara tentang Taurat dan perjanjian. Dan perjanjian ini bukan ada pada waktu Taurat, tetapi ada kepada Abraham jauh sebelum Taurat itu ada. Janji itu sudah ada. Janji tentang sunat kepada Abraham, janji tentang berkat tentang sunat, janji tentang perpuluhan kepada Abraham, semua janji itu. Dan segala janji itu kepada keturunannya. Keturunan Abraham. Nah, keturunan itu dikatakan di sini adalah, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Karena keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji Allah. Janji yang paling luar biasa yang dijanjikan kepada Abraham adalah memasuki suatu tanah air yang kekal, tanah air, kota yang kekal, perjanjian, tempat perhentian Allah diberikan kepada Abraham. Dan itu kepada keturunannya, satu orang itu adalah Kristus. Dan jikalau kamu ada di dalam Kristus, dan kalau kamu milik Kristus, maka kamu berhak menerima janji itu. Janji tentang Yesus datang untuk mengampuni dosa manusia itu kepada Abraham. Janji tentang Yesus akan menyelamatkan setiap orang percaya dan bawa masuk dalam kerajaan yang kekal kepada Abraham. Janji itu diberikan. Sebab itu kalau kita baca terus, kita baca mundur dalam pasal yang ke-7 dan 9 dalam Galatia 3 ini. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Iman kepada Yesus yang telah menanggung segala dosa, yang telah menanggung kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Itu ayat 13. Jadi janji itu diberikan kepada setiap orang percaya. Dan saudara tahu bahwa yang paling luar biasa yang dijanjikan bagi orang percaya kepada Yesus, janji memasuki kerajaan yang kekal, suatu tempat, suatu tanah air yang kekal, suatu kota yang abadi. Itu janji yang diberikan kepada keturunan Abraham. Dan saudara tahu bahwa semua yang masuk ke sana, saudara, tidak ada, artinya lebih dari segala apa yang kita nikmati di dunia ini. Yang kita nikmati di dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Allah kepada kita, kepada orang percaya, kepada milik Kristus untuk mewarisi kerajaan yang kekal. Tujuan kita adalah sorga. Nah, itu tujuan yang diberikan kepada Abraham. Abraham hanya melihat dari jauh tentang kota itu, tetapi dia sudah mendapat gambaran
yang dikatakan mereka hanya melambai-lambaikan tangan tentang kota itu. Tetapi kepada keturunannya yang akan masuk menikmatinya, kata firman Tuhan. Nah, ini yang dikatakan di sini, berhak menerima janji Allah. Janji Allah tentang kehidupan kita, kecukupan kita di dalam dunia ini, sementara kita berjalan menuju tempat yang dijanjikan itu, ke tempat perhentian Allah, maka sampai kepada waktunya Yesus datang kembali, kita ada dalam satu kerajaan yang abadi, kerajaan yang kekal. Dan itu segala hal-hal yang duniawi ini tidak ada bandingannya. Semua yang kita miliki di dunia ini, semua itu akan habis. Karena kita berkata, daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. Tetapi yang membuat kita terhambat kadang-kadang adalah hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Nah, jika kamu dan jikalau kamu adalah milik Kristus, nah untuk sampai ke sana, sampai ke tempat yang abadi itu, sampai ke tempat yang kekal itu, yang dibilang pangkuan Abraham itu adalah harus atau orang yang menjadi milik Kristus. Ini bukan orang Pantekostal, saudara. Ini bukan orang Kristen, tetapi yang dibilang milik Kristus. Siapa mereka? Tanda-tanda orang milik Kristus. Galatia pasal 5:24. Kita lihat pertama dalam tanda-tanda 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu tanda milik Kristus. Menyalibkan daging, kata daging itu sifat kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sifat-sifat ini, kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, kata daging ini, kata sifat kedagingan ini yang dimiliki, yang ada kepada semua orang. Nah, itu harus disalibkan, itu harus ditinggalkan, itu harus dimatikan dalam hidup ini. Yang hidup adalah Allah itu sendiri. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Segala perseteruan, iri hati, dengki, dendam, ini sifat kedagingan. Ingin lebih dari orang lain, tidak mau kalah, nah itu sifat kedagingan. Mementingkan diri sendiri. Begitu banyak yang bertolak belakang dengan firman Allah. Tetapi karena dia milik Kristus, maka tanda ini harus ada dalam hidupnya. Dari tanda ini datang Roma pasal 8 ayat 9. Tanda milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Jadi hidup dalam daging, kata daging itu sifat kedagingan. Perseteruan, pertengkaran, segala macam. Tidak mau kalah, itu sifat daging. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika ia tidak memiliki roh Kristus, jadi salah satu tanda dalam orang milik Kristus adalah memiliki roh Kristus. Sudah tahu roh Kristus bukan? Dari seluruh keberadaan yang ditampilkan oleh Yesus, itu dibilang rohnya. Roh Kristus. Roh Allah itu harus menguasai hidupnya. Orang yang dikatakan menjadi milik Kristus. Jadi satu, kedagingan, sifat kedagingan itu sudah disalibkan, berjalan atau memiliki roh Kristus. Roh kelemah lembutan, roh rendah hati, segala yang baik yang ditampilkan oleh Yesus, itu yang dibilang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjadi keturunan Abraham. Yang berhak menerima janji Allah adalah mereka yang hidup seperti ini. Puncaknya
1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap 22. 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Nah ini. Jadi saudara, tampilan itu yang memiliki, yang ditampilkan, yang telah menyalipkan segala kedagingan, segala hawa nafsu dan keinginannya, ditampilkan oleh milik Kristus, ditampilkan oleh perjalanannya yang berjalan memiliki roh Kristus yang begitu luar biasa. Dan pada akhirnya ini yang harus ada. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya, ini bukan cuma bicara soal hamba Tuhan, bukan, tetapi kita semua sebagai hamba kebenaran dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, orang merdeka. Nah, itu tidak diperhamba oleh hal-hal yang lain, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya, menempatkan diri sebagai hamba dan Kristus sebagai Tuhan. Itu dibilang tampilan orang milik Kristus sebagai hamba. Nah saudara, kata hamba dalam pelayanan ini, dalam melakukan kehendak Tuhan, bahwa seluruh keberadaan orang percaya yang berhak menerima janji Allah, dia harus tampilkan hidup seperti ini, yang menyenangkan, sangat menyenangkan Tuhan. Kita maju kepada Filipi pasal 2. Saudara, di situ dirangkum semua tentang hal yang dikatakan tentang Kristus. Filipi pasal 2 mulai ayat 1. Nah, ini error. Udah stopnya sudah nggak bisa panas rupanya. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus, nah ini roh Kristus. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Belas kasihan ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita bukan beda tujuan, saudara. Satu tujuan. Tujuannya itu kota yang kekal. 3. Ya ampun, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini model hamba. Orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hati-hati dalam berbuat sesuatu. Hati-hati dalam menolong orang. Menolong orang adalah satu bagian milik Kristus. Maksudnya yang saya bilang hati-hati. Jangan cari pujian dari manusia. Jangan itu dibilang pujian yang sia-sia. Sayang banget sudah berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan, tetapi hilang hanya karena pujian yang sia-sia. Ini yang saya bilang hati-hati. Jadi kalau buatlah untuk Tuhan yang dipuji, bukan kita. Jadi kalau sudah seperti ini modelnya seorang hamba, seorang yang telah menyalipkan segala sifat kedagingan,
Kedagingan berjalan dengan roh, dipimpin oleh roh, memiliki roh Kristus, dan menempatkan diri sebagai hamba. Yang dipuji hanya Tuhan, yang dimuliakan hanya Tuhan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau semua sudah berjalan seperti ini, saudara, dalam satu pertemuan, dalam keadaan yang bagaimanapun, tidak ada yang mau ribut. Kalau semua tampilkan orang-orang itu saja, enggak masalah. Dia yang lebih utama. Itu. Tapi kadang-kadang coba aja, bukan? Kalau dia aja yang ditampilkan. Itu. Sifat hamba itu bilang, kok dia lagi, kapan saya? Itu bahayanya di situ. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu kuncinya ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi rupa seorang hamba. Pada penempatan yang dibilang tentang Yesus, semua yang kita baca tadi tentang menyalibkan segala kedagingan, daging, dan memiliki roh Kristus dan menjadi hamba, ini yang ditampilkan Yesus. Nah, orang seperti inilah yang dikatakan berhak menerima janji Allah. Mereka lah yang berhak menerima janji Allah yang dikatakan oleh firman Allah. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Jadi kalau orang berkata dia milik Kristus, tandanya harus ada. Dan itu kelihatan dalam perjalanan hidupnya. Tanda itu harus kelihatan. Maka dikatakan bahwa mereka berhak. Sebagai kadang-kadang sebagian orang bilang saya berhak menerima janji Allah, tapi tampilan hidupnya, bayang-bayang tentang hamba itu nggak ada. Tetapi kalau sudah berjalan sesuai dengan firman Allah, itulah yang dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Paling top kepada Abraham, saudara, waktu Tuhan panggil dia tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, berjalan ke negeri yang tidak diketahuinya. Alkitab tulis dia mengikuti, taat dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah, berjalanlah dia. Sedangkan dia belum tahu, tidak tahu di mana akhir dari perjalanan tujuannya itu. Tapi kalau kita sudah dikatakan satu tujuan, sudah jelas tujuan kita adalah surga. Dan untuk mewarisi kerajaan surga itu hanya Yesus, hanya menjadi milik Yesus, hanya menjadi milik Kristus. Itulah yang berhak menerima janji Allah yang paling luar biasa dalam hidup kita, dijanjikan oleh Allah. Saya selalu katakan saudara, surga itu tidak diukur secara materi, enggak. Segala yang kita miliki di bumi ini bukan ukuran untuk masuk surga. Apalagi kalau kita miliki itu tidak sesuai dengan cara kita menggunakan, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua akan habis, tidak akan dibawa untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, sangat berbahagia kalau itu kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk mendatangkan pujian kepada Tuhan. Maka kita berkata, serta kata Abraham, anaknya sendiri jadi serahkan. Itu Abraham, anak yang dikasihinya. Ujian yang paling akhir yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah persembahkanlah anak yang engkau kasihi itu. Itu ujian. Dengan berat hati tetap dia lakukan, karena dia menempatkan diri sebagai hamba.
maka dia lakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan Alkitab katakan akhirnya dia mendapat hal yang luar biasa, keajaiban daripada Allah. Allah perlihatkan kepada dan dia nikmati oleh Abraham. Kenapa? Karena dia berjalan dengan iman. Berjalan sesuai, kata iman itu adalah melakukan apa kata firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh ada. Kita bersyukur karena Tuhan bisa memberikan sesuatu kepada kita untuk kita nikmati. Tetapi hati-hati jangan salah. Lebih dari semuanya itu, harus Tuhan yang dipermuliakan di dalam segala keberadaan kita. Cuma itu. Karena kita berkata ada janji yang belum kita dapat. Belum. Yaitu surga yang kekal. Tetapi sudah pasti jadi bagian kita, karena di sini dikatakan berhak menerima janji Allah. Berhak menerima. Kalau Abraham Tuhan berikan hal-hal yang luar biasa, kenapa kita tidak? Tetapi jelas sekali di sini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Jadi kalau cuma soal hidup sehari-hari, saudara, Alkitab berkata adalah terlalu kecil bagi Tuhan untuk melakukan hal itu kepada kita. Terlalu kecil. Tetapi kadang-kadang Tuhan bawa kita untuk lebih dekat dengan Dia, kan? Sampai dikatakan bahwa kalau kamu berdoa demikian, Bapa kami di sorga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan berilah kepada kami pada hari ini rezeki atau makanan yang secukupnya. Kenapa Tuhan lagi? Padahal dalam segi yang lain, firman yang lain Tuhan bilang sebelum keluar dari mulut kita Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan ingin dengar dari kita. Tuhan ingin mendengar suara-Mu. Dalam Kidung Agung kan selalu dikatakan, kita baca, hai merpati dalam celah-celah batu, perdengarkan, tampakkanlah wajah-Mu dan perdengarkanlah suara-Mu, karena suara-Mu itu merdu. Di celah-celah batu, perdengarkanlah suara-Mu. Bersuaralah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bergeraklah melakukan untuk kepentingan Allah. Kepentingan Allah itu kadang-kadang ada kepada orang lain, dan yang dikatakan bahwa tidak mencari kepentingan diri sendiri, mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena kepada sesama umat Tuhan, kepada sesama milik Kristus, kepentingan orang itu kadang-kadang ada pada kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Semua dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berhak menerima janji Allah. Hak. Roma 4 ayat 4. Silakan lihat kata hak lagi gitu. Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Sama itu dengan kata berkat itu sebagai haknya. Jadi ada haknya kita. Kalau dibilang tadi dalam pelayanannya, seorang yang merdeka, seorang yang bebas milik Tuhan dipanggil dalam pelayanannya. Pelayanannya itu dikatakan satu pelayanan yang dibilang kerja. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau hak kita, saudara, kalau hak nggak perlu diminta, itu memang hak kita kok. Itu hak kita kan. Maka nggak perlunya yang kita punya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya yang harus diberikan kepadanya. Nggak boleh tidak. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dikurangi, nggak bisa. Harus diberikan. Dia nggak minta, selesai dia kerja, itu dapat bagi dia. Itu sudah menjadi haknya. Baik kalau hadiah. Nah, berhakkah kita untuk mengharapkan itu? Nggak perlu diharapkan, memang ada. Sudah hak kita kok. Dan Alkitab berkata Allah punya semua. Dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah kehilangan sesuatu. Semua adalah dari
dia. Dan tujuannya Alkitab tulis untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36 bukan? Roma 11 ayat 36. Ayat terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia. Yang segala sesuatu yang ada pada kita dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita, mari kita bangkit. Tuhan penolong. Musim akan selalu berganti. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, yang Tuhan izinkan kami sebagaimana ada kami di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu Tuhan firman-Mu untuk kekuatan bagi jiwa tubuh kami Bapak. Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kesehatan Tuhan, supaya makin hari makin akan rahasia kebenaran firman Tuhan bisa disampaikan untuk kami semua yang ada di sini Tuhan.
Tuhan Yesus, Tuhan kami, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan kami ini kurang sempurna, tapi kami akan percaya hanya Tuhan yang menyempurnakan ya Bapak. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan jalankan persembahan. Kita nyanyikan pujian Mana Manusia Kata Itu Mustahil. Puji Tuhan, dan kita akan mengikuti ibadah kita. Selamat ulang tahun buat saudara Andri. Saudara Andri semua orang saya kemarin tanggal 10. Apa ini? Itu sore hari. Puji Tuhan. Tuhan memberkati di hari ulang tahun ini. Dan saudara, Natal kita akan buat rencana, kita akan membuat Natal tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember untuk itu. Nah sekarang saudara, setiap yang ikut, setiap selesai ibadah ada latihan pujian. Nah itu saja segala dia pintu Mazmur yang akan menyanyi pintu Mazmur akan menyanyikan pujian dan segala persembahan Natal saudara diserahkan kepada Pak Gunawan. Kita masih berdiri dan kita akan tamatkan ibadah. Kita bantu doa buat anaknya Pak
Jerman Nenggolan, Marta Nenggolan yang sakit, ya Tuhan pulihkan dengan sempurna. Juga berapa maju berapa kali. Kami memuji kebesaran-Mu. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa dalam nama Yesus, karena kami ada di dalam Engkau dan kami adalah milik-Mu. Terima kasih buat janji yang diberikan kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan segala kebutuhan kami Engkaulah jaminannya. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu. Hari ini kami berdoa buat saudara Andri Simorangkir yang Tuhan sudah tambahkan setahun lagi. Engkau sumber segala yang baik dan Engkaulah yang memberikan segala apa yang menjadi kebutuhannya masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus di hari ulang tahun pada hari ini, berkat Tuhan menjadi bagiannya dalam pelayanannya di mana saja dia beraktivitas. Diberkatilah karena Engkau sumber segala berkat. Masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Segala puji hanya bagi Engkau karena sesungguhnya Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Kami berdoa buat adik Marta Nenggolan yang sakit Tuhan. Dari tempat yang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamalah dan pulihkan, sembuhkan dengan sempurnanya ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan diberkati. Juga berdoa buat Pak Made, Bapak Suprayudi, Bapak Sugeng Mulyono dalam nama Yesus, Ibu Herce Saul dalam gangguan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak putus-putusnya kami berseru, ulurkan tangan-Mu Tuhan dan jamah mereka dan sembuhkan dari penyakit mereka. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Di mana saja umat-umat-Mu, anak-anak-Mu beraktivitas dan berkarir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah. Berkati segala korban persembahan mereka, baik berupa kolektor milik Tuhan, ucapan syukur dan tatangan, dalam nama Yesus diberkatilah. Karena Engkau sumber segala berkat, segala puji hanya bagi Engkau Tuhan. Pada akhirnya kekasih-kekasihku dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua bilang amin. Selamat pagi.